من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Hujurat ada di sini sudah sampai di pertengahan ayat surat ini. Langsung saja saya bacakan nasihatun wa dzikra, ya, sampai di ada nasihat-nasihat dan peringatan untuk kita menjadi orang yang baik. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'uka, perhatikanlah, carilah, raihlah, gapailah segala sesuatu yang bermanfaat untukmu. Jadi kita sisa umur kita ini kita peruntukkan untuk mencari segala sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Ya. Apa yang bermanfaat? Ilmu, ya, ilmu itu bermanfaat supaya ilmu yang baik itu yang bermanfaat, yang menjadikan kita ya, introspeksi diri kita, begitu ya. Ilmu, ciri ilmu yang bermanfaat itu kita akan mendapatkan ilmu dan menjadikan kita semakin melihat, semakin rajin melihat diri kita, bukan diri orang, ya. Tapi kalau kita berilmu, tiba-tiba dapat ilmu, tapi dengan ilmu itu, dengan tambahnya ilmu, kita semakin rajin menilai orang. Enggak manfaat berarti ilmu, ya. Karena untuk kita dulu, ya, manfaat ilmu untuk diri kita. Waqur Rabbi zidni ilman. Dalam hadis juga disebutkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat maksudnya bagaimana? Tidak bermanfaat untuk diri kita, ya. Makanya bisa jadi orang itu memberikan manfaat kepada orang lain tapi tidak bermanfaat untuk dirinya. Nah, ini masuk dalam itu tadi yang disebutkan min ilmin la yanfa', ilmu tidak bermanfaat, ya. Ilmu yang tadi hanya dipakai untuk menilai orang, tapi tidak, ya. Kita minta kepada Allah setiap kali tambah ilmu, dengan ilmu itu kita akan koreksi diri kita sendiri. Begitu, itu ilmu yang baik, ya. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, carilah sesuatu, ya, gapailah itu tadi dengan sesuatu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Maksudnya pertolongan kepada Allah itu kita kepingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, minta kepada Allah. Kita ingin menjadi orang yang bisa mengintrospeksi diri kita, minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku ini sibuk untuk diriku sendiri dalam hal-hal tadi menilai aib, keburukan, begitu. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, gitu kata Rasulullah. Wala ta'jiz, jangan lemah. Lemah itu enggak bagus, loyo, ya. Kalau mau mengaji malas, mau sholat jamaah malas, ya. Kalau duduk di depan TV, masya Allah, ya. Kalau pegang HP luar biasa, ya. Kalau kita pegang kitab atau Al-Quran itu sebanyak kita pegang HP, kelamaan terlalu banyak itu, seperempatnya saja itu kita bisa khatam Al-Quran mungkin setiap 10 hari atau 3 hari sekali, ya.
Kalau durasi yang kita pegang untuk HP itu berapa? Satu hari 24 jam. Kita bisa pegang HP satu hari 26, lebih 2 jam. Karena sampai mimpi-mimpi aja pegang itu berita. Ya. Jadi kita ambil, kita bagi 24, taruhlah 20 pegang HP. Ya, taruhlah 10, udah 10 jam. Kita bagi berapa? 4. Ketemu di angka berapa? Berarti 2 jam setengah ya. 2 jam setengah kita pakai buat Quran. Masya Allah, khatam banyak itu. Banyak juz itu. Iya. Masya Allah. Wala ta'jiz. Itu yang jangan lemes, jangan lemah, jangan lemot. Jangan kita tadi ajiz. Allahumma a'udzubika dalam kalau kita baca zikir ya, zikir sabah pagi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazan. Ham. Ya. Ham itu kesedihan, kesumpekan, punya masalah dalam hati itu, ya, ham. Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazan. Hazan sedih. Wa a'udzubika minal ajzi, al-ajz tadi. Wala ta'jiz Rasulullah. Ya Allah, jangan jadi. Apa ajz itu? Ajz itu kita tahu pahalanya, kita tahu sesuatu itu bermanfaat tapi kita buang. Begitu. Kita tahu itu dosa, kita lawan. Itu ajz namanya. Ya, kita tahu itu dosa tapi kita lakukan. Tapi ini tahu itu pahalanya besar. Tapi kita tinggalkan. Gitu. Kata Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan man arafal ilma wa arafa qadrahu tsumma tarakahu. Ya. Siapa itu? Itu ajiz atau orang sebut majnun kan. Itu gila. Orang tahu pahalanya ilmu, ya, tahu ilmu, tahu pahalanya ilmu, dia tinggalin. Itu orang gila. Ya, itu kata Imam Syafi'i, itu orang gila. Tahu ilmu, pahalanya besar. Ya. Baik yang mengajar ataupun yang belajar. Duduk majelis begini, pahalanya besar, ya. Tapi tinggal. Ditinggalkan artinya mungkin kalau kita punya kesibukan enggak ada masalah ya, ada kesibukan lain, boleh lah. Tapi kita tinggalkan majelis yang mulia ini hanya untuk ya, untuk sesuatu yang tidak manfaat begitu ya. Kayak sibuk begitu ya. Begitu sampai di majelis kayak buru-buru kepengen keluar begitu. Begitu keluar dari masjid bingung ngapain ya. Ini kan menyerupai orang gila kalau begini. Pahala besar, orang mencari ilmu ya, mumpung lagi ini. Ini kan pembukaan, harus semangat lagi, semangat lagi. Ya, saya mengatakan semangat ini untuk siapa? Untuk diri saya. Ya, bukan buat antum, bukan buat saya ini. Ya, yang mengajar supaya semangat. Ya, saya menghibur diri ini, supaya semangat mengajar ya. Jangan dikira orang ajar itu enggak malas ya. Kadang-kadang datang malasnya itu. Ya. Mengajar. Ya. Lihat. Tapi dilihat lagi, oh ini umat Nabi Muhammad memerlukan vitamin. Ya, kita promosi lagi vitamin akhirat. Ya, pada ibadah yang baik. Ya. Kemudian hadis tadi, makanya dikatakan fa'alal aqil an yas'a fi ma yanfa'uhu. Bagi orang yang berakal hendaknya dia mencari, berusaha untuk mendapatkan yang bermanfaat. Nah, orang yang berakal itu mencari sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat di apanya? Fi dinihi. Cari manfaat pertama din, agama, untuk agamanya. Karena ini bekal kita di akhirat. Bukan berarti dunia enggak manfaat. Maka dikatakan fi dinihi wa fi dunyahu, baru nanti dunia. Din dulu, agama,
manfaat untuk agama. Duduk, oh tahu ini cara sholat, ini cara begini dan begitu. Itu manfaat untuk kita di akhirat. Ya. Juga di dunia. Ya. Allati tu'inuhu ala dinihi. Boleh orang itu mencari dunia, ya, tapi dengan syarat untuk membantu, ya, mempermudah dia untuk menguatkan agamanya, boleh. Ya. Jangan orang mencari dunia, gitu ya, mencari akhirat untuk dunia, dibalik ini, ya. Tapi yang benar mencari dunia untuk akhirat, jangan dibalik, ya. Kalau dibalik nanti jualan agama nanti, ya, jualan, ya. Yang dulunya boleh jadi nggak boleh, dan itu yang paling banyak, yang paling berpotensi untuk jual beli agama, yang punya agama, yang punya ilmu agama, ulama, ustaz. Kalau orang awam kan apa yang mau dijual? Nggak ada. Apa yang mau dijual? Nggak ada. Nggak ada. Ya, tapi kalau orang alim, orang dia pintar, kiai, berilmu, harga tawarnya pasti beda. Sama antum beda pasti. Ya. Karena dia bisa. Ini bagaimana supaya yang halal jadi menjadi haram dan seterusnya, ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Ya. Selamatkan dari hal-hal seperti itu, menjual agama, jadi maklarnya, ya, atau jadi apanya pun, pokoknya yang berbau jual beli, yang transaksi haram itu tidak boleh kita ikuti. Wa amma manfaatud dunya, wa amma manfaatud dunya, adapun manfaat dunia allati tu'inuhu ala dinihi, ya. Adapun manfaat dunia la tu'inuhu, yang tidak membantu untuk agamanya, gitu. Jadi manfaat dunianya punya, tapi tidak bermanfaat untuk agamanya. Dunia saja, murni cari dunia tanpa dikaitkan dengan urusan agama. Ya. Fahiya khasaratun, maka itu adalah khasarah. Apa khasarah? Rugi. Rugi, ya, fil haqiqah. Artinya itu kerugian yang sungguh-sungguh rugi itu ketika seseorang tadi punya dunia tapi tidak dipakai untuk bermanfaat, ya. Sedekah itu kan pakai dunia, ya. Sedekah nggak bisa pakai akhirat, ya. Oh, ini masjid belum jadi, sebentar saya doakan dulu. Gitu, ya. Yang itu dapat pahala. Tapi dunianya nggak keluar itu. Ya. Tapi ini pesantren, atau ini darul aitam, atau ini umat Islam lagi memerlukan, keluarkan duit, itu dunianya. Dunianya keluar untuk urusan itu yang bermanfaat. Ya. Adapun orang punya dunia, harta, dan harta itu semua tidak ada gunanya kalau tidak bermanfaat untuk agamanya. Ya, pada hakikatnya kalau bilang untuk agamanya, untuk dia, kembali ke dia juga. Ya, saya sering mendengarkan dari dulu, ya, masih muda, itu kadang-kadang bertemu dengan teman, ketemu orang-orang masuk ke rumahnya, masya Allah ini orang kaya begitu, ya, masya Allah mobilnya banyak, ini perusahaan banyak gitu. Nggak sengaja ketemu aja, kemudian pulang ketemu orang tua Habib Ahmad almarhum. Saya ceritakan, Abah, saya tadi ke rumah fulan, itu gedung itu milik dia punya ini, punya itu, macam-macam. Beliau cuma mengatakan begini, manfaat nggak untuk orang Islam? Hartanya itu manfaat nggak? Kalau manfaat bagus, tapi kalau nggak manfaat, cuma cerita, harta itu Qarun lebih kaya lagi. Ya, udah baca di Al-Quran Qarun itu, yang kuncinya kata dipegang berapa? Beberapa orang itu digendong, dari besarnya kuncinya, kunci gudangnya, kaya. Ya sampai sekarang masih dicari harta karun katanya.
Ya, kan ditenggelamkan sama Allah. Ya, ditenggelamkan. Kemudian bukan dipelajari, diambil hikmah. Gimana orang kaya bisa bangkrut, tenggelam habis, begitu. Yang diambil larinya itu di sebelah mana itu harta? Dan carilah harta karun lagi, bukan mengambil pelajaran, tapi mencari harta karun. Ya. Faj'alid dunya khadimatan lidinik. Jadikanlah agama dunia itu khadim. Apa khadim? Pembantu. Ya, lidinik untuk agamamu. Begitu. Enggak perlu terkagum-kagum kalau ada orang kaya itu. Makanya dikatakan man tawadha'a li ghaniyyin salihin li ghinahu dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa yang tawaduk kepada orang kaya yang baik, orang kaya baik, kita kagum, Masya Allah bapak ini, Masya Allah kaya ini, ya, kita ngomong sampai nunduk-nunduk sampai hampir sujud begitu ya, ini dari kayanya, ya, liginahu, kita tawaduk bukan karena kesolehannya, tapi karena kekayaannya, maka 2/3 orang tadi permisi hilang, habis hilang, agamanya pergi, tawaduk kepada orang yang kaya, soleh, baik. Bagaimana kalau tawaduk dengan orang yang penjahat? Bagaimana tawaduk? Udah tahu koruptor, udah tahu orang jahat. Ya Pak, Masya Allah, siapa tahu dapat cipratan uang haram. Naudzubillah. Bagaimana itu? Bukan sulusan 2/3 habis. Mungkin habis semua agamanya. Ya. Maka orang-orang aulia, banyak wali-wali Allah itu kaya raya, tapi harta hanya di tangan, nggak dalam hati. Ada kaya, ya, banyak saya ketemu orang-orang wali-wali itu banyak. Ya. Ada, saya nggak sebut namanya. Ada orang, Masya Allah, ya, kaya, begitu. Kaya dalam artian hatinya luar biasa, begitu ya. Orang punya hajat dikasih mobil kan? Ada orang gitu. Mobil dikasih. Ya, itu mobil satu-satunya, ambil. Wah, begitu. Ya, ada orang kaya mobilnya banyak. Ngasih sepedanya jarang-jarang. Ini mobil satu-satunya dikasih, benar, saya bertemu dengan itu. Ya. Saya pernah bertemu juga dengan orang di daerah Sentul sana. Saya bawa tamu. Ini ikhwan dari, kalau mungkin ini yang tabligh tahu ini orang, kenal pasti namanya. Almarhum. Ya, saya sebutkan namanya enggak apa-apa. Ustaz Lailani. Ya. Ya. Saya ke sana. Saya bertemu dengan teman dari Madinah. Syekh, dia mengajar di Masjidil Haram. Tapi suka maulid gitu ya. Artinya damai-damai aja lah sebagainya ya. Dia masuk antar, saya mau bangun masjid di Indonesia. Saya bilang siap, saya antar ke Sentul sana, Babakan Madang. Ya. Ini rumah beliau di depan. Kemudian ada tanah yang mau diwakafkan itu di belakang rumah, pas di belakang rumah. Saya datang ke sana, lihat gimana? Ya setuju karena situ nggak ada masjid. Kemudian teman saya ini dia mengatakan begini, pakai bahasa Arab. Kalau saja gitu ya, kalau saja posisi masjid itu di depan dari rumah dia, itu lebih bagus kelihatan masjidnya begitu. Ini almarhum Ustaz Lailani ini, Masya Allah, dia bilang, bagaimana Habib, maksudnya gimana? Enggak apa-apa. Terus dia bertanya, kenapa? Enggak, kalau misalnya di depan itu lebih bagus. Gampang Habib, ini saya bongkar rumah nanti. Begitu. Oh enggak perlu Ustaz, enggak apa-apa, di belakang aja. Masa rumah dibongkar? Ya, saya pulang, saya kembalikan tamu itu ke hotel, ya, masuk di hotel.
jalan-jalan, masih muter-muter di berapa lokasi, kemudian saya masuk di hotel. Ustaz tadi bilang, Ustaz Habib, alhamdulillah rumah saya sudah rata tanah. Masya Allah. Itu hidupnya sederhana, tapi bisa infak. Ada orang kaya raya, tapi nggak keluar sedikit pun untuk agama, untuk majelis, nggak keluar. Paling bagi-bagi kaos 5 tahun sekali. Ya, bukan kaos polos, Pak. Bukan kaos yang bisa dipakai buat sholat, itu enggak. Yang makruh dipakai sholat, kan gambar makruh kalau ada gambar ya. Wa khadimatan li akhirati. Jadikanlah dunia itu boleh orang kaya, tapi jadikanlah itu khadim untuk akhirat. Ya, kaya boleh. Ya. Mudah-mudahan antum diberi kekayaan yang banyak. Ya, yang bermanfaat tapi ya, yang bermanfaat. Jangan sampai kekayaan itu menjadikan antum enggak hadir lagi majelis. Banyak duit tahu-tahu hilang kemana Ustaz itu? Udah kaya. Berarti kumpulan orang miskin gitu. Ya, para sahabat begitu. Nangis ke Rasulullah, ya Rasulullah. Coba bayangkan, sahabat itu kalau mengadu ke Rasulullah karena nggak punya duit, alasannya apa? Coba bayangkan. Kalau kita, ya Rasulullah, kalau kita bilang, doain saya sekarang lagi dalam keadaan kesusahan. Mau apa kalau susah? Pengen beli motor baru, pengen punya HP baru, pengen punya mobil baru, mau beli apa dan apa. Tapi kalau para sahabat itu minta, dia menangis datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya jihad, mereka orang-orang kaya itu jihad, saya bisa jihad. Kalau mereka berpuasa, saya bisa puasa. Kalau mereka sholat, saya bisa sholat. Kalau mereka bangun malam, saya bisa bangun malam. Tapi ketika mereka mendermakan, saya kok nggak bisa ya Rasulullah. Sedihnya di situ. Ya, iya, itu kesedihan mereka hanya itu. Ya, radhiyallahu taala anhum. Wa iyyaka wa asyrata asya fa innaha dha'i'ah la yuntafa'u biha. Nah, ini ada 10 perkara. Ya. Hati-hati dengan 10 perkara ini, sungguhnya ini akan sia-sia, tidak ada gunanya. Ya. Apa 10 perkara itu? Yang pertama, ilmun la yu'malu bihi. Ilmun la yu'malu bihi. Ilmu punya tapi tidak diamalkan. Ilmunya banyak. Ya. Baca buku banyak tapi tidak diamalkan. Kalau di kitab Manhajus Sawi yang biasa kita baca setiap hari Ahad, ya, itu ciri daripada ulama akhirat dan ulama dunia. Itu bukan hanya ilmunya, tapi justru amalnya. Kalau sekedar ilmu, banyak, setiap orang bisa menghafal. Ya. Bisa orang lebih jadi orang alim. Begitu. Bisa dia mengambil titel di mana-mana. Begitu kan? Orang-orang orientalis itu alim. Ada yang menghafal Quran, lebih ngerti tentang hadis. Begitu. Tapi tujuannya hanya untuk merusak. Enggak ada gunanya. Ya. Jadi ilmu harus diamalkan. Jadi kesia-siaan yang pertama adalah ilmu yang tidak diamalkan. Yang kedua, amal. Beramal dia la ikhlasa fihi. Tapi tidak ikhlas. Ya. Beramal tapi tidak ikhlas. Ingin dipuji, ingin disebut, ingin dikenang, ya. Itu semua menunjukkan tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas berarti apa? Wala iktidak bil mukhlisin. Dia juga tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mukhlis. Gitu. Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus berbuat, ya. Yang ketiga, malun
faqu minhu fi sabilillah. Ya, harta yang tidak dikeluarkan di jalan Allah. Hartanya ada, nanti ada hanya penyesalan. Duitnya banyak, tapi tidak sama sekali dikeluarkan, didermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ke masjid enggak, ya, ke apa aja amal khairiyah itu tidak sama sekali. Ya. Orang bikin sumur, misalnya, bikin sumur itu berapa? Enggak mahal ya. Bikin sumur itu enggak mahal. Ya, dan orang punya duit banyak, itu padahal amalan yang baik, bikin sumur. Ya, pulang ke kampung lihat ini orang memerlukan sumur, bikin, begitu. Ya, pesantren perlu sumur, kita bantu. Apa aja, madrasah atau apa aja. Tapi uangnya tidak keluar sama sekali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu meninggal warisnya banyak. Ya, ditinggalkan untuk anak-anaknya, banyak hartanya, tapi tidak dipakai untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak pun tidak disentuh urusan agama yang baik, akhirnya dia menerima uang tadi dipakai juga untuk yang jalan yang tidak baik. Naudzubillah. Maka dia ini termasuk penyesalan yang luar biasa. Penyesalan seorang ayah nanti atau ketika dia mewariskan harta kepada anak. Ya, dia mewariskan harta kepada anak tapi oleh anaknya tidak dipakai baik-baik. Ya, tidak dipakai ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, badanun mu'attalun an ta'atillah wa ibadatihi. Badan, fisik ini, badan kita ini mu'attal. Mu'attal artinya tidak dipakai untuk apa? Taat kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Ya. Bangun malam, sholat, subuh, nah, itu semua kan pahalanya besar. Ya, sholat malam, dengan sholat itu nanti kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa begitu ya, tanpa menilai orang lain yang enggak bangun atau yang enggak bangun malam itu, enggak usah kita bilang, wah, enggak ada yang bangun di kampung ini ya. RT 03 cuma saya yang bangun ini, ya. Nah, dia hanya dia yang sendiri. Al-Imam Asy-Syirazi. Al-Imam Asy-Syirazi. Imam Asy-Syirazi itu dia ceritakan bersama ayahnya. Dulu orang mulai kecil anak-anak dibangunin seperti orang sholat. Ya, sekarang ini kadang-kadang anak-anak kita lalai, sholat subuh pun dibiarin anak-anak itu. Umur berapa? Oh, masih anak-anak, nggak sholat subuh. Padahal 10 ya. Kalau 10 itu sudah dipukul kalau nggak sholat, tapi dibilang biar aja. Akhirnya karena masih anak-anak terus, begitu. Bapaknya terlambat, kata istrinya, kayak anak-anak ini nggak apa-apa. Ya, ini anggaplah anak-anak juga. Ya, masih lucu ini, ya. Dia nggak sholat, nggak dibangunin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, dengar ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mulai bayi bahkan, begitu. Mulai bayi dikatakan, waktunya sahur dikasih, ya. Kemudian siang tidak diberi minum, ya, tidak diberikan, dibiasakan puasa. Bahkan dalam riwayat waktu mau disusui nggak mau juga. Ya, wali-walinya Allah begitu. Dengan riyadhah terbiasa kan? Terbiasa. Jadi ibadah-ibadah yang berat itu dengan riyadhah itu bisa. Riyadhah itu artinya apa? Olah jiwa. Jangan olahraga aja, ya. Olahraga udah sering. Olah jiwa ini penting. Seperti puasa itu kan, itu riyadhah semua. Ya, berusaha bicara yang bermanfaat, berhenti berbohong, ya. Itu riyadhah.
tidak ngutang. Itu riyadhah semua. Menahan diri, ya. Itu riyadhah. Ya. Jadi Imam Syirazi dibiasakan oleh orang tuanya kalau malam bangun tahajud begitu. Waktu tahajud di samping-sampingnya orang nggak ada yang bangun begitu. Terus anaknya bilang, Imam Syirazi, ini cerita Imam Syirazi sendiri menceritakan. Kemudian aku bilang kepada ayahku, sayang sekali ya, waktu yang baik ini, tengah malam ini kok nggak ada yang bangun. Dia ngomong gitu. Apa kata ayahnya? Kata ayahnya begini, kamu tidur lebih baik daripada ngomongin orang. Ya, jadi sudah bangun itu, apalagi udah nggak bangun makin ngomongin orang. Udah nggak tahajud ngomongin orang. Ya, kata ayahnya tadi, ya, tidurmu itu lebih baik daripada kamu bangun ibadat tengah malam tapi ngomongin orang. Hati-hati itu ya. Memang kayak enak begitu ya ngomongin orang ini. Oh itu nggak beres, sana nggak beres, semua nggak bagus, semua yang paling bagus saya ini. Bahaya itu. Ya. Jadi badan itu dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba nanti dikalkulasi begitu ya. Kalkulasi. Saya ini umur sekian atau hari ini berapa ya yang dipakai untuk baca Quran berapa, yang untuk sholawat berapa, yang ini sekian berapa. Coba dilihat sendiri aja, nggak usah belajar bersama, jangan ya, nggak usah bareng-bareng. Ini gimana, kamu berapa? Nanti kita bilang, ya Allah ternyata banyak kosongnya. Padahal waktu yang kosong itu baca Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim, Masya Allah, ya dapat pahala. Astaghfirullahal azim, dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dapat pahala. Kan pahala segitu banyak. Ya. Tapi berat. Dan makanya sering diingatkan. Nah, itu perlunya sering mengingatkan lagi. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya kalau selesai sholat ini disiasati oleh para ulama. Gak usah berdebat dalil dan enggak dalil. Yang penting suara imam dikencangin dikit. La ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Ya, orang ikut membaca. Itu tujuannya. Kan enggak setiap orang bisa membaca, diingatkan. Begitu, ya. Urusan bid'ah enggak bid'ah udah lewat jauh itu ya. Tujuannya baik enggak itu? Baik, sudah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ikut. Apa kata Rasulullah? Orang baca la ilaha illallah selesai sholat 10 kali maka diampuni semua dosanya. Kan pahalanya luar biasa ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Yang di belakang ikut. Itu tarbiyah, itu namanya. Mengajak orang untuk bersama-sama menjadi baik, begitu. Ya. Jadi badan itu dipakai untuk beribadah. Gimana ibadahnya orang-orang dahulu? Masya Allah, orang dulu itu kalau beribadah. Imam Ali Zainal Abidin berapa rakaat? 1000 rakaat setiap malam. Ya. Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah mengatakan 1 rakaat bisa menghatamkan Quran. Dalam 1 rakaat berdiri hatam Quran. Jangan ukur buat kita, nggak mungkin orang, nggak mungkin gitu. Ya, karena kita mengukur nikmatnya orang beribadah itu pakai kita. Padahal kan enak sih ibadah itu ya. Ya, orang nggak tahu aja enaknya orang puasa. Puasa itu berapa yang menangis, berapa? Kita tulis, ya. Tulus kita menangis, banyak umat Islam menangis ketika ditinggalkan puasa. Iya kan? Orang yang nggak tahu lapar kok enak-enaknya di mana? Dia nggak tahu. Karena dia nggak ikut lapar. Ya. Tapi kalau dia ikut lapar, senang tiap maghrib itu. Iya, Masya Allah. Orang itu semakin lapar, biasanya semakin pucat wajahnya. Tapi kalau Ramadan semakin
Lapar semakin merona wajahnya. Ya, lis-shaimi farhatan. Ya kata Rasulullah SAW. Orang puasa itu dapat 2 kebahagiaan. Ya. Jadi orang yang nggak mengerti ya, orang zikir, wirid, baca sholawat, ya, dia mendengarkan pujian kepada Rasulullah. Ya, orang yang nggak mengerti ya kan nggak ada rasanya. Ya, tapi buat orang yang senang, ya, dia senang, luar biasa, nikmat itu. Ya, mendengarkan ibadah-ibadah itu. Ada yang kalau bersedekah, seberapa sedekahnya? Begitu. Orang bersedekah, dia melatih nafsunya itu. Ya. Diceritakan Al-Habib Mustafa, ya, Zainal Abidin bin Mustafa Al-Idrus. Ini dulu, ya, cerita lama itu. Dia punya tamunya banyak. Tiba-tiba di kota itu zaman dulu belum ada gas belum. Itu pakai bakar apa? Kayu. Tahu-tahu kayu yang ada tentu datang hujan, banjir, basah semua, tamu udah datang kumpul semua. Mau dikasih makan apa ini? Bingung mau masak. Dia punya keluarkan kayu gaharu. Kayu gaharu mahal. Keluarin buat dimasak semua. Enggak apa-apa buat tamu. Begitu. Ya, orang dulu dunia itu enggak ada apa-apanya. Dia kaya, tapi enggak ada apa-apanya. Yang repot itu miskin tapi isinya dunia semua gitu. Ya. Iya. Dia miskin. Kan ada nanti disebutkan dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah itu ya. Ada orang kaya, nanti itu ada berbaris orang kaya, orang miskin di akhirat nanti hisabnya lain-lain. Ya. Ini para pejabat khusus hisabnya lain. Gitu ya. Orang miskin sendiri. Orang kaya, orang miskin gampang ya. Dilihat sebentar, masuk surga apa? Salat 5 waktu, nggak nyuri barang orang, udah, cuma itu aja. Salat sunnahnya nggak terlalu banyak, masuk surga. Gitu. Tapi kalau orang kaya kan, dari mana uangnya? Untuk apa? Berat. Kalau sampai triliunan, bagaimana itu? Berat hisabnya. Saya mau bertanya lagi, antum pilih mana? Miskin atau kaya? Kurang berhasil saya. Kurang berhasil. Jadi itu orang-orang dulu begitu, ya. Amalannya itu luar biasa, mujahadah namanya. Ya. Yang dia senang apa, dia lawan. Ibadah, masya Allah. Ya. Ada yang memompa, mengisi masjid. Dulu masjid itu ada pakai sumur. Ya, ini orang alim, masya Allah, Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, pekerjaannya begitu, mompa mengisi masjid-masjid semua, masya Allah. Radhiyallahu taala anhu. Ya, untuk apa tadi? Ya, memanfaatkan badan ini supaya energi yang ada ini menjadi pahala. Ya, semua jadi pahala. Makanya jalan dari masjid, dari rumah ke masjid itu pahala. Ya, ada nilainya itu. Ya. Ada yang kotor dibersihkan itu pahala. Ya, semua sudah pahala. Melangkah itu juga pahala. Yang kelima, kerugian yang kelima, qalbun farighun min mahabbatillah wa rasulih. Hati yang kosong, yang tidak ada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Nah, itu nanti rugi. Punya hati diisi cintanya kepada siapa? Gitu. Cintanya kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Ya. Bukan hanya cinta, tapi ada wasyauq ila Allah wa ila Rasulih. Syauq itu rindu. Bagaimana rindu? Kenal. Tak kenal maka tak sayang. Ya, dikenalkan. Bagaimana cara mengenalnya? Baca sirah. Baca Rasulullah itu bagaimana kebaikan Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana masyarakat di Madinah itu kalau istri Nabi namanya Ummahatil Mukminin. Ya, ibunya orang mukmin. Berarti Rasulullah apanya? Ayahnya. Rasulullah itu ayahnya orang mukmin semua.
Datang, ya Rasulullah. Orang datang ini, semua laporan ke Nabi Muhammad SAW. Allah SWT. Ya. Orang mau menikah nggak punya modal, kurang maharnya, datang ke Rasulullah. Nah, itu pemimpin dia. Kira-kira pemimpin kelas berapa ini? RT, RW, lurah, camat, kira-kira dari semua kelas itu, jangan kalau sampai yang atas-atas, jangan. Yang kelas itu aja, kira-kira kalau ada masalah semua tanya ke sana, bisa nggak diurus? Hah? Untanya larat, untanya marah-marah. Unta marah, binatang peliharaannya marah, itu datang ke Nabi Muhammad. Allah SWT. Ya, datang, ya Rasulullah, untaku begini dan begitu. Manja semua itu orang pada Rasulullah. Ya, punya anak, kasih nama siapa ya Rasulullah? Mau menikah, semua diurus oleh Nabi Muhammad SAW. Berita tentang bagaimana Rasulullah SAW peduli pada umatnya, itu ada dari hadis-hadis yang ada. Itu kita baca, kemudian kita timbul rasa cinta. Ternyata kecintaan Nabi Muhammad SAW, Nabi akan mengurus kita itu bukan cuma di dunia, tapi sampai di akhirat nanti. Ya, sampai dengan syafaat Rasulullah SAW, syafaatul uzma yang ada, ya, dari Rasulullah SAW. Ya, ini orang begini begitu, ini ada orang yang ketakutan nanti di sirat, dalam ketakutan, ya, ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ini ada orang yang semua diurus oleh Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah SWT. Ya, makanya aneh kalau kita tidak meluangkan waktu untuk belajar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau kata Imam Ghazali, orang itu dicinta karena 3 masalah. Ya, orang dicinta itu karena 3. Masih ada waktu? Al-Jamal. Pertama Jamal. Apa Jamal itu? Ganteng, tampan. Ya, orang kalau tampan itu banyak orang senang. Tampan atau cantik. Ya. Dia nggak ngapa-ngapain orang aja senang. Iya. Dia nggak punya prestasi apa-apa. Kalau orang tampan itu orang senang. Ya. Tapi kalau dia nggak bayar utang pasti marah. Ya. Tapi tampilan pertama kan orang senang, ya. Tampilan pertama itu orang senang. Al-Jamal. An-Nawal. Yang kedua Nawal. Apa Nawal itu? Dermawan. Iya. Orang kalau dermawan pasti disukain orang. Jangankan yang tadi yang ganteng atau yang cakep, enggak. Biasa-biasa aja. Itu kalau dermawan pasti orang suka. Ya. Apalagi orang kita kan gampang, baik ya. Dermawannya 5 tahun sekali aja suka kita. Iya. Orang senang. Ya. Walaupun dia orangnya biasa-biasa saja gitu, tapi kalau dermawan pasti orang disuka orang. Ya. Yang ketiga al-kamal. Kamal itu sempurna. Ya, sempurna bagaimana? Tutur bahasanya bagus, sempurna, apanya aja. Kalau dia bekerja sempurna, kalau dapat tugas dia sempurna, pasti senang. Ya, kesempurnaan itu disukai orang. Itu penyebabnya. 3. Ya. Kita sekarang berpikir, saya masuk yang mana ini? Antum bilang, saya yang mana ya? Coba ngaca, pas-pasan gitu. Tapi alhamdulillah lah begitu ya. Dermawan? Wallahu a'lam ya. Kita nggak tahu ya. Tapi bisa bayangkan kalau 3 sifat itu ada pada satu sosok.
yaitu Nabi Muhammad. Gimana orang nggak cinta? Jadi kalau ada orang masih nggak cinta juga, ini sudah kelewat-lewat ini sudah ya, kelewat bodoh ini. Kalau ada orang lihat dermawan yang ada pada Rasulullah, ketampanan ada pada Nabi Muhammad SAW, ya, kesempurnaan juga ada pada Rasulullah SAW. Sempurna di mana Rasulullah? Mulai dari masih kecil sampai tua, ya. Nabi Muhammad itu di antara yang disebutkan dalam sirah, biasanya orang kalau sudah tua itu biasanya perutnya agak maju. Ya, Rasulullah tetap sampai tua pun rata. Allah SWT, ya. Enggak pernah terlihat bangun tegap terus Rasulullah. Kesempurnaan itu mulai kecil sampai besar, sampai tua. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau nawalnya kedermawanannya, berapa ngasih orang? Begitu. Kalau ada orang dikasih itu berapa? Ya, padahal itu pekerjaan yang baik. Kasih orang itu sampai kaget-kaget itu kalau ngasih itu. Ya. Rasulullah itu kalau memberi, bisa bayangkan 100 unta itu berapa itu? Kalau diuangkan. Ya, ada orang minta kasih 100 unta. Allah SWT, ya, dermawan sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sosok itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama memberikan keterangan begini. Kenapa Rasulullah dibikin seindah mungkin? Ya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diciptakan dalam segala kesempurnaannya? Supaya tidak ada alasan lagi umatnya itu untuk mencintai yang lain. Itu, ya, supaya nggak ada lagi. Kita kagum lihat orang begini begitu. Rasulullah SAW. Seharusnya begitu ya. Nah, jadi nggak ada. Apalagi orang-orang yang menentang syariat Nabi Muhammad, ya, kita tinggalkan. Kesempurnaan itu ada pada Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Yang keenam, masih ada? Sudah? Hah? Sudah habis. Sudah. Ya. Jadi ini tadi 10 perkara, baru kita baca 5. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Taala orang-orang yang semangat untuk mencari ilmu, ya, dibimbing selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sekali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah bisa menambahkan iman kita, ya, menambahkan kecintaan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak terkecuali yang manapun, kita berikan kecintaan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam.